Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma wa salli ala alaihi wa sallim. alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah bunda sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada saat hari ini sudah masuk bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nanti, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan Al-Quran. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam bulan Ramadan ini. Dan satu hal lagi, kita berjumpa pada satu acara yang mudah-mudahan dinanti-nanti oleh ayah bunda semuanya dan sahabat Usamah semuanya, yaitu Jingga, ngaji bareng keluarga. Alhamdulillah, pada Jingga kali ini Ustadz Amiruddin bersama saya selaku host, Isya Imanuddin, insya Allah membersamai ayah bunda dan sahabat Usamah semuanya, termasuk dengan Ustadz Amiruddin LC, akan membicarakan sesuatu yang sangat penting, Ustadz. Ya. Yaitu terkait dengan pendidikan akil baligh. Pendidikan akil baligh. Ya. Dan sudah kayaknya kalau keluarga besar Yayasan Ribatul Ukhuwah dan masyarakat Kota Tegal sudah sangat familiar dengan Ustadz Amiruddin ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Amiruddin selaku narasumber kita yang akan menemani ayah bunda semuanya sahabat Usamah terkait dengan pendidikan akil baligh ini. Obrolan kita terkait dengan pendidikan akil baligh. Mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya, Ustadz. Dan bagi kami, SIT Usamah, pendidikan akil baligh ini merupakan sesuatu yang sangat penting, Ustadz. Oleh karenanya kita ada satu maroji, Ustadz, ada rujukan, yaitu buku tentang pendidikan akil baligh yang ditulis oleh Bapak Adriano Rusfi. Beliau seorang psikolog UI. Kita akan mencoba membedah buku ini, walaupun mungkin secara singkat, Ustadz, karena memang waktu kita terbatas, tapi insya Allah secara substansi bisa tersampaikan semuanya. Kita akan bagi menjadi 5 chapter, 5 bagian, dan setiap bagian kita akan membahas satu bab di dalam buku ini. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Ustadz Amiruddin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita langsung ke pembahasan, bisa, Ustadz? Insya Allah? Insya Allah bisa, Ustadz Isya. Oke. Untuk pendahuluan, Ustadz, kenapa kok kemudian ini akil baligh ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Kira-kira bagaimana, Ustadz? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kita memahami terlebih dahulu, ini berarti ada 2 kata, akil dan baligh. Boleh jadi sebagian ayah bunda atau sebagian orang masih memahami ini hanya satu istilah. Setiap orang yang sudah akil pasti sudah baligh. Setiap orang yang sudah baligh pasti sudah akil. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Akil itu pertumbuhan dari segi akalnya, pemikirannya, pemahamannya. Kalau baligh mungkin lebih dominan ke pertumbuhan fisik, termasuk pertumbuhan nafsunya. Makanya sangat penting kita memahami masalah akil baligh. Mungkin ada kaitannya dengan fenomena yang saat ini, Ustaz. Fenomena yang sebetulnya memprihatinkan kita semua, Ustaz. Terkait dengan kenakalan-kenakalan anak-anak muda. Gak tahu, ini saya mau menyebut remaja barangkali salah ini. Karena dalam buku ini disebutkan remaja itu merupakan ada perbedaan antara remaja dan pemuda. Iya. Kenakalan anak-anak usia SMP atau SD akhir atau bahkan SMA itu luar biasa. Ada yang mungkin kita sangat dengar santer viral itu terkait geng motor begitu ya. Kemudian kenakalan antar lawan jenis yang tentunya ini memprihatinkan kita sebagai orang tua. Dan oleh karenanya SIT Usamah concern sangat serius memperhatikan hal ini. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah perbaikan kami di SIT Usamah dan juga mengajak seluruh masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, dan kebetulan ini insya Allah akan tayang di YouTube, Ustaz. Maka bisa mengajak seluruh umat yang memahami pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali Pak Ustadz Isya ya. Tadi poinnya tentang adanya kenakalan remaja.
Belum lama ini juga di sekitaran kita ada kejadian yang sangat memprihatinkan, masuk di berita, boleh jadi sampai tingkat nasional ya. Tawuran antar pelajar, Masya Allah. kemudian salah satunya meninggal dunia. Masya Allah. Kalau setelah diamati ada beberapa luka dengan senjata tajam. Masya Allah. Berita yang sempat kami baca juga di radar itu, ternyata pelakunya ada beberapa orang, dan di antara pelaku itu ada yang usianya 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Ini hal yang sangat memprihatinkan. Makanya betul sekali kita harus mempunyai batasan-batasan dan pemahaman-pemahaman yang lebih baik lagi. Bahwa remaja itu mestinya tidak identik dengan kenakalan semuanya. Kita tadi kalau menurut yang ditulis dalam buku ini lebih setuju dan lebih sepakat menyebutnya dengan pemuda. Di dalam Al-Quran sendiri di surat Al-Kahfi disebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka para pemuda Ashabul Kahfi adalah fityatun, sekelompok anak muda, pemuda. Tetapi mereka beriman kepada Tuhannya, kemudian ditambahkan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita insya Allah berharap Pak Isa dan Ayah Bunda semuanya yang mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan dari keluarga kita, anak didik kita di Usama, di sekolah manapun, swasta maupun negeri, mudah-mudahan bisa tumbuh berkembangnya menjadi pemuda yang akil dan baligh. Secara pertumbuhan akalnya sudah mencapai, sudah benar, pertumbuhan fisiknya juga sudah benar. Insya Allah yang dikhawatirkan tadi ada beberapa kenakalan remaja. Tadi contohnya ada geng motor, ada tawuran, ada hal-hal yang lain yang negatif. Mudah-mudahan bisa diminimalisir. Bahkan yang muncul adalah kebalikannya, prestasi demi prestasi. Amin. Kalau kita bicara masalah kenakalan remaja itu kan kayaknya ekstrim banget, Ustaz. Agak kita turunkan. Kenakalannya bukan yang seperti serem-serem begitu gitu. Sampai tadi pembunuhan. Betul, misalnya sampai ya. Pembunuhan atau kemudian pemerkosaan dan sebagainya. Kita turunkan sedikit. Yang mungkin boleh jadi fenomena ini banyak ya di antara kita. Tetapi mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal-hal yang demikian. Meskipun demikian, maka kita perlu tahu ilmunya untuk kemudian kita bisa melindungi keluarga kita dari hal yang demikian. Misalkan anak-anak kita yang usia TK, SD, boleh jadi kan masih nurut-nurut itu sama gurunya, sama orang tuanya. Mereka diajarkan 5 rukun Islam, dari syahadat, sholat, puasa, belajar zakat fitrah juga, begitu ya paling tidak. Kemudian bahkan diajarkan manasik haji. Tapi boleh jadi deh, mudah-mudahan ini fenomena ini tidak melanda di keluarga besar Yayasan Ribatul Wahai Siti Usama. Setelah kemudian mereka agak paham dengan situasi dunia, ya, hiruk pikuknya dunia, kesenangan dunia, kemudian mereka jadi tidak semangat dalam ibadah karena mereka merasakan materi yang lebih jelas mungkin. Sholat kira-kira godaan juga mungkin. Betul, godaan. Nah, itu. Sholat itu apa pahalanya? Sementara kalau saya main game, ya senang kan gitu kan? Happy aja kan gitu ya. Atau kemudian ada party, pesta dan sebagainya. Nah itu kira-kira bagaimana? Terima kasih sekali nih Pak Isa. Kita berikan tanda love ini. Mudah-mudahan kecintaan kita pada keluarga kita, pada anak didik kita semakin besar, semakin baik juga. Amin. Tadi digambarkan sejak sekolah TK, SD, SMP sudah ditanamkan, sudah dibiasakan hal-hal yang sangat positif. Ini hal yang luar biasa. Cuma kadang-kadang mereka hanya diberikan beban. Taklif itu kan beban. Sementara mereka kurang dipahamkan bahwa mereka itu nanti akan menjadi mukallaf. Harapannya ada undang-undangnya juga, Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran. Kalau nggak salah sudah lama ya, tahun 1951. Disebutkan juga di dalam buku ini. Mestinya anak-anak Indonesia itu harus menjadi dewasa yang sempurna di usia 15 tahun. Ini luar biasa. Sudah akil baligh, sudah dewasa sempurna di usia 15 tahun. Makanya tadi yang perlu kita sadarkan kembali,
bukan hanya taklifnya, bebannya. Semua orang kalau diberikan beban saja merasa berat, merasa tidak nyaman, merasa terpaksa. Tapi selain diberikan tadi taklif berupa sholat, taklif berupa puasa, nanti kedepannya taklif berupa zakat, haji, dan umroh, dipahamkan mereka itu mukallaf, orang yang bisa menanggung beban. Ini kalau dipahamkan dua-duanya, taklifnya diberikan, disampaikan, tapi mereka disiapkan juga untuk menjadi mukallaf, insya Allah, meskipun sudah keluar dari dunia pendidikan, sudah bergaul dengan lingkungan yang lebih luas, lebih umum, di perkotaan, atau di tempat manapun, mereka akan terjaga. Kita sangat salut dan kagum beberapa pahlawan tingkat nasional. Misalnya Sultan Malaka, yang disebut Tan Malaka. Kalau nggak salah, beliau di usia, disebutkan juga dalam kitab ini juga, di usia 15 tahun sudah ke Belanda dan sukses kembali ke tanah air. Buya Hamka, 16 tahun. Kira-kira usia apa itu 16 tahun? Masih SMA, kelas 1. Sudah pergi ke Mekah dan sukses. Kemudian yang luar biasa pada zaman Nabi ada Usamah bin Zaid. Udah jadi inspirasi menjadi nama Usamah juga ya. Iya, betul. Usia 17 tahun sudah ditunjuk oleh Rasulullah dan dituliskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi panglima perang. Jadi poin pentingnya dari kitab ini perlu kita sadarkan, taklifnya disampaikan, tapi kesiapan mereka menjadi mukallaf, orang yang menanggung beban itu juga perlu disiapkan seterusnya. Sehingga tidak ada keterpaksaan dalam melaksanakan pesan-pesan atau perintah-perintah agama, tapi dipahami itu sebagai kewajiban dan kebutuhan. Maka dengan cinta tadi, makanya saya minta ada tanda love lagi, dengan cinta. Begitu Pak Isa yang saya banggakan. Ini tidak salah arti ya, Ustaz ya? Insya Allah. Ada yang mengartikan cuan-cuan juga begitu. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya banyak pertanyaan besar, Ustaz. Nah, pertanyaan besar ini akan dijawab pada episode berikutnya. Mudah-mudahan yang sudah kita sampaikan dari bagian awal ini bermanfaat dan membuat kita semakin semangat untuk mengikuti episode-episode berikutnya, insya Allah Pak Isa. Di episode pertama ini kita mengenal terlebih dahulu terkait dengan akil balik dan urgensi akil balik. Insya Allah episode berikutnya tentang konsep akil balik. Konsepnya bagaimana? Supaya kemudian proses pembelajaran akil balik ini harapannya ada kesinambungan antara lembaga pendidikan ya seperti kami orang tua SIT Usama, kemudian dengan orang tua atau keluarga, masyarakat dan masyarakat. Ada kesinambungan. Mudah-mudahan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Usama semuanya yang melihat tayangan ini bisa mengambil manfaat, mengambil hikmah, dan bisa bersama-sama kami keluarga besar Yayasan Ribatul Ukhwah SIT Usama untuk merealisasikan, untuk melaksanakan pendidikan akil balik ya, khususnya walaupun kemudian secara umum pendidikan anak, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak hebat yang tadi disebutkan oleh Ustaz Insya Allah, sebagaimana banyak yang para sudah sahabat, para pahlawan, para pendahulu-pendahulu, bahwa konon ternyata Sumpah Pemuda juga rata-rata usianya masih muda, sekitar 15 tahun. 18 tahun. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, boleh jadi kita sekarang ini prihatin, boleh jadi ya, secara umum masih banyak anak-anak yang usia-usia sekian itu masih belum mandiri. Tapi tentunya tidak sekedar prihatin, Ustaz. Kita perlu ada gerakan langkah nyata untuk bisa mengembalikan pendidikan yang seharusnya. Kami kira itu di episode kali ini, Ustaz. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kembali kepada Ustaz Amir, jazakallah atas segala ilmunya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah kita akan sambung kembali pendidikan tentang akil balik ini lebih dalam lagi di episode berikutnya. Saya Isya Imanuddin selaku pembawa acara kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah jingga ngaji bareng keluarga SIT Usama akan kembali pekan depan insya Allah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.